Oke, kembali lagi di channel Ed Project. Jadi dalam video keempat ini kita masih membahas tema yang sama, yaitu proses pembuatan laporan dengan subpoin yang berbeda. Nah, jadi di video keempat ini kita akan membahas yaitu menambahkan gambar. Jadi gimana cara menambahkan atau memasukkan gambar ke dalam laporan kita. Kemudian kita juga akan membahas gimana cara menambahkan atau membuat tabel. Kemudian implementasi tabel itu di bagian mana saja pada pembuatan laporan. Nah, oke, kita coba masuk ke materi pertama. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Di sini saya masih menggunakan Word yang sama di video-video berikutnya, ke versi 2013. Pilih blank dokumen, close saja. Oke. Ini kita save dulu. Part 4. Ganti tipenya ke Word 297 2003 dokumen 4. Oke, materi yang pertama kita akan menambahkan gambar. Jadi untuk menambahkan gambar pada laporan kita bisa menggunakan menu insert ini. Jadi teman-teman ini bisa ke menu insert, kemudian di bagian group illustration ini ada picture. Nah, kita masuk ke menu ini nih, picture, kemudian kita pilih gambarnya mau yang mana, atau teman-teman simpan gambarnya di sebelah mana. Ini saya ke download karena lokasi gambar ini ada logo, kemudian atau pilih gambarnya, kemudian kita insert. Otomatis gambar yang tadinya ada di folder atau file explorer ini akan masuk atau ditambahkan ke dalam laporan kita. Nah, ini tinggal disesuaikan ukurannya. Jadi untuk ukuran teman-teman bisa ke menu format. Jadi kalau teman-teman aktif, kursornya aktif bagian gambar, nanti ada menu baru setelah view. Coba nih di bagian format. Nah, ini menu yang digunakan untuk setting gambar. Ada crop untuk ukuran, kemudian ada wrap text, position, dan teman-temannya nih. Nah, untuk implementasi di laporan biasanya saya menggunakan wrap text ini. Ini saya pakai di in front of text. Jadi posisinya ada di atas teks. Kemudian bagian size atau ukuran ini saya disesuaikan aja. Ini untuk merubah ukuran teman-teman bisa menggunakan cara yang baru saja saya tunjukkan, yaitu dengan klik salah satu sudut yang ada di gambar, klik kiri tahan kemudian geser, atau teman-teman bisa langsung disesuaikan ukurannya sini, misalnya 5 cm. Enter. Otomatis dia akan langsung 5 kali 5 cm. Jadi seperti itu. Kemudian kira-kira gambar ini harus dipotong atau di crop. Teman-teman bisa pakai menu ini, crop. Kemudian pilih gambar yang mau dipotong sebagian sana, segini aja. Otomatis yang over yang tadi akan terpotong. Tuh. Untuk membalikannya CTRL-Z. Nah, implementasi pada penambahan gambar ini biasanya kita gunakan di bagian cover. Itu ada logo instansi, kemudian ada di bagian-bagian prakteknya. Misalnya teman-teman ngambil judul laporan nih tentang cara mendesain
Nah itu kan ada prakteknya, ada screenshotnya. Nah teman-teman harus masukkan gambar screenshotan itu ke dalam laporan, kemudian dijelaskan di gambar itu teman-teman ngapain gitu. Nah salah satu cara untuk menambahkan gambarnya yaitu seperti ini. Jadi teman-teman ke menu insert, kemudian ke bagian atau group illustration, pilih picture, pilih lokasi gambarnya atau cari lokasi gambarnya, kemudian pilih gambarnya, baru insert. Setelah masuk ke dalam laporan, baru disesuaikan dari ukuran, kemudian bagian-bagian mana yang mau ditampilkan, atau perlu dipotong atau tidak, seperti itu. Jadi saya ambil contoh, ini kita buat cover. Ini saya delete dulu. Misal saya percepat aja nanti ini ya, bagian ini saya ketik dulu. Oke, jadi gini nih, ini contoh kalimat-kalimat yang ada di cover. Saya ambil contohnya seperti ini. Jadi ada laporan hasil kerja lapangan yang dengan judulnya membuat desain logo menggunakan aplikasi CorelDRAW versi 2020. Disusun oleh Abi Tresna Utama dengan NIS sekian. Kemudian ada instansi sekolah menengah kejuruan dalam kurung SMK Darussalam Argomulyo tahun ajaran 2021 ke 2022. Nah, nanti di atas tulisan disusun oleh ini ada logo di sini. Jadi teman-teman kalau bikin laporan atau apapun surat itu diketik dulu sampai selesai satu halaman misalnya nih, baru dirapihkan. Nih, kita rapihkan dengan cara ini. Untuk judul kita buat cetak tebal, kemudian tulisannya kita ganti jadi Times New Roman. Ukurannya kita buat jadi, kalau judul kasih 614 deh, dan dibikin rata tengah. Kemudian ini kita buat ukuran 12 dan rata tengah juga. Dan ini karena penutupnya juga kita cetak tebal, kita bikin ukuran 14 sama dengan atas dan rata tengah. Ini kita bikin cetak tebal deh. Nah ini misal nih teman-teman, kalau kayak gini nih, Abi Tresna Utama, oh hurufnya aturan kapital semua nih, dihapus ulang. Kalau misalnya dikit masih mudah ya, atau cepet ya, Abi Tresna Utama, ganti jadi Abi Tresna Utama dengan kapital semua. Nah kalau misalnya banyak, itu memakan waktu untuk mengetik ulang. Jadi ada triknya di sini, teman-teman blok mana yang mau dirubah, kemudian ke menu home, kemudian ke menu font atau grup font, kita ke menu yang ini nih. Nah kalau mau dirubah kapital semua, teman-teman bisa pilih uppercase, jadi kapital semua. Kalau mau dirubah non kapital semua, bisa pilih lowercase. Atau mau dirubah setiap awal dari kata itu kapital, kayak Abi berarti A-nya kapital, Tresna berarti T-nya kapital. Teman-teman bisa pilih ini, kemudian kapitalis Edgeworth. Oke. Nih. Oke, itu untuk merubah susunan dari huruf ya, saya sebutnya di situ. Jadi teman-teman nggak perlu ngetik ulang dari awal. Teman-teman bisa blok mana yang mau dirubah, kemudian pilih menu home, kemudian di grup font pilih menu yang ini nih. Nah disesuaikan dengan buku panduan yang teman-teman dapat dari instansi teman-teman. Oke, cover udah, kita udah mulai rapihkan seperti ini. Kemudian kita coba untuk import gambar. Jadi di sini ada logo nih. Ini kita insert, kemudian picture, pilih logonya atau pilih gambarnya, kemudian insert. Karena terlalu besar, kita sesuaikan
Jadi misalnya dibikin 7 cm aja. 7 cm dan dibuat rata tengah. Jadi kita bisa ke posisi enggak, sini aja deh, home, kemudian nih. Nah, kurang ke bawah, kita enter aja di bagian kurang lebih begini untuk cover nih. Jadi teman-teman udah ketik semua sampai selesai, dirapikan, baru ditambahkan atribut-atribut yang lain, contohnya gambar atau tabel atau yang lainnya tuh. Nah, untuk gambar kurang lebih begini caranya. Kita masuk ke materi kedua, yaitu tabel. Gimana cara menambahkan tabel? Ini saya buat lembar kedua. Untuk tabel, kita masih di menu yang sama untuk menambahkan tabel. Kita bisa ke insert, kemudian di bagian atau di group tables sini kita pilih tabel. Nah, kita bisa pakai fitur dari Microsoft Word, yaitu ini. Kita bisa menambahkan berapa kolom dalam satu baris atau berapa baris dalam satu kolom. Tapi menu ini hanya terbatas pada 10 kali 8. Artinya teman-teman cuma bisa 10 kolom dan 8 baris. Kalau ingin lebih gimana? Teman-teman bisa pakai menu insert tabel. Nanti muncul menu baru di sini. Kita fokus ke tabel size. Nah, di sini ada number of column. Tinggal teman-teman masukkan nilai dari kolomnya. Saya pengen kolomnya ada 12. Kemudian number of row itu untuk barisnya. Saya pengen barisnya ada misalnya 20. Nah, ketika sudah ditentukan atau sudah diketik untuk kolom dan barisnya, teman-teman langsung ke tombol OK. Sudah jadi. Jadi tabelnya ada. Terus implementasinya gimana dalam laporan? Implementasi pada laporan, teman-teman bisa menggunakan tabel ini untuk menyajikan data. Contohnya, ketika teman-teman bikin spesifikasi alat yang digunakan untuk aplikasi CorelDRAW, prosesor i5, RAM 12, VGA, Nvidia seri MX, misalnya seperti itu, dan tanya-tanya. Nah, itu termasuk data-data seperti itu kita bisa sajikan dalam bentuk tabel, atau kita juga bisa menggunakan tabel ini pada lembar pengesahan, khususnya pada tanda tangan, tempat-tempat tanda tangan. Nah, dalam video ini saya akan contohkan untuk implementasi tabel pada lembar pengesahan. Ini saya ketikkan dulu untuk lembar pengesahannya. Oke, jadi kurang lebih begini untuk lembar pengesahan. Nah, di sini saya buat yang ini dibuat rata kiri, dan ini menyetujui. Ada pembimbing, ada ketua jurusan, dan mengetahui kepala sekolah. Di sini nama-namanya saya sensor. Ini sebagai contoh saja. Oke, kita fokuskan di sini untuk pembuatan atau merapikan teks-teks seperti ini. Jadi kalau kita menyajikan data yang sifatnya teks seperti ini, kita bisa menggunakan tabel. Supaya apa? Supaya ketika di sini misal nih CorelDRAW pakai 2 aplikasi, jadi kan banyak ya atau panjang. Menggunakan aplikasi CorelDRAW 2020 dan Photoshop. CC 2017. Nah, di sini dia akan langsung ganti baris, cuman ada di bagian sini nih. Jadi baris keduanya
dia harusnya kan kalau seperti ini dia lurusannya M nih, tepat di bawah M. Kan karena kita ini paragraf biasa, jadi akan dia langsung ke bawah dari J. Nah, untuk mengakali bagian ini, teman-teman bisa menggunakan tabel. Jadi di sini teman-teman menggunakan berapa baris nih? Kita coba hitung. Ada satu baris yaitu judul, baris kedua nama, baris ketiga NIS, baris keempat program keahlian. Berarti ada 4 baris. Kolomnya pertama adalah judulnya nih, ada judul laporan, nama, NIS atau NIS, program keahlian. Kolom kedua ada tanda titik 2, dan kolom ketiga ada isi dari judul. Jadi ada 3 kolom. Kita akan buat di sini tabel, kita pakai 4 baris tadi dan 3 kolom. Ini kita copy aja. Kemudian nama peserta PKL, copy, copy lagi, kemudian dan program keahlian di paste. Kolom kedua kita isi dengan ini. Nah, karena kolom kedua ini space-nya besar atau lebar dengan isi dari tabelnya atau isi dari datanya sedikit, kita bisa memperkecil nih. Nah, untuk memperkecil, teman-teman fokus ke bagian rules di atas. Ini kan tempat saya nggak ada nih. Jadi kita untuk munculkan rules ini, kita ke menu view, kemudian bagian show, ini dicentang yang rules. Nah, secara otomatis nanti ada nih rules. Tuh, kalau sudah muncul, teman-teman aktifkan bagian tabel. Di bagian rules ini nanti akan berubah seperti ini. Jadi kalau teman-teman mau merapikan kolom pertama, teman-teman bisa ini digeser. Kolom kedua bagian sebelah sini digeser. Dan kolom ketiga kita offsetkan di sini. Oke. Kemudian kita copy nih judulnya, isinya tadi, paste. Kemudian ini copy, paste, copy, ini kita paste. Nah, dia lebih rapih. Jadi 2020 ini atau D ini dia emang harusnya sejajar dengan membuat, karena ini satu bagian. Tuh, ini kan judul atau pertanyaannya dan ini jawabannya nih. Jadi kalau dia mengganti baris harusnya sesuai dengan baris pertamanya. Ini lebih rapih. Jadi pembuatan data atau penyajian data seperti ini kita bisa menggunakan tabel. Terus gimana kalau di print? Tabel ini kan nanti kelihatan nih, harusnya kita nggak pakai tabel. Teman-teman bisa blok seluruh bagian tabel ini dengan cara klik bagian ini, atau teman-teman tahan di sini, kemudian pilih seluruh bagian tabelnya, sama saja. Nah, teman-teman pilih ke menu home, kemudian menu paragraf, kita masuk bagian ini, pilih no border. Nah, dari segi display ini masih ada kayak titik-titik nih, tetapi kalau kita coba preview bagian print, nah ini udah hilang titik-titiknya. Teman-teman bisa lihat nih ya, ini kan lebih rapi nih bagian yang kedua daripada yang bagian pertama. Tuh, ini saya hilangkan dulu aja bagian pertamanya. Kita coba preview lagi. Oke, gambar pengesahan nih lebih rapi ya, lebih enak dilihat. Kemudian kita juga bisa implementasi tabel ini pada tanda tangan. Jadi misal di sini tanda tangan ini kan ada 2 kolom ya, 1, 2. Tuh. Atau kita bikin 3 kolom deh. Kolom yang tengah ini kita kosongin. Jadi ada 3 kolom, 1,
2, 3, dan 3 baris. Itu tanda tangan, siapa yang tanda tangannya, dan nama ya. Tangan. Kita coba set, kemudian tabel, kita pilih 3 kolom dan 3 baris. Nah, di sini kita ketik pembimbing, bimbing. Kemudian di sini ketua jurusan. Sini namanya kita buat X saja, dan juga. Nah, kemudian untuk tempat tanda tangan, teman-teman bisa di enter aja, ini disesuaikan lebarnya mau seberapa. Ini ketika teman-teman ukuran kertasnya berubah-ubah, isi dari laporan teman-teman tidak akan acak-acakan. Misal di sini marginnya kita rubah deh, kita pack layout, kemudian margin kita bikin 3, 4. Karena dia bentuknya tabel, teman-teman nggak akan berubah nih. Atau di sini sebenarnya offset dikit nih. Teman-teman tinggal rapihkan ini. Oke, sudah rapih lagi. Jadi yang dirapihkan tabelnya. Nah, isi dalam tabelnya atau kontennya akan menyesuaikan. Kemudian ini, misalnya kalau di atas ini dikasih tanggal deh, berarti kita tambahkan 1 baris lagi. Ini bisa kita cut, sini kita paste, sini tanggal 7, sekian, tanggal sekian. Nah, karena sini susun ke bawah, kita sesuaikan lebarnya lagi sama. Oke, sudah. Nah, jangan lupa untuk dihilangkan garisnya. Home, kemudian no border ya. Di bagian paragraf kita pilih yang no border. Kita preview. Oke, sudah ada nih. Nah, kemudian di sini kan ada mengetahui lagi nih. Ini udah ganti garis. Ini kita hapus aja dulu. Mengetahui seperti ini. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara yang sama, menggunakan tabel atau tanpa menggunakan tabel seperti ini. Karena dia tanda tangan cuma 1 dan posisinya di tengah-tengah, teman-teman nggak perlu menggunakan tabel deh, langsung aja mengetahui kepala SMK Darussalam namanya siapa di sini. Kemudian di sini kita blok, pilih rata tengah atau center di menu home bagian paragraf. Atau teman-teman mau menggunakan tabel bisa juga. Jadi sini ada 3 baris nih. 1, 2, 3, oh ada 4 ternyata. Ada 4 baris dari mengetahui. Kemudian jabatan yang akan tanda tangan, tempat tanda tangan, dan nama yang akan tanda tangan. Nah, kolomnya ada berapa? Kolomnya kita buat 1 saja di sini nih. Jadi insert tabel 4 baris 1 kolom. Kita ketik deh sini. Mengetahui, kepala SMK Darussalam. Sini. Nah, untuk spasi tanda tangan, tempat tanda tangannya kita sesuaikan. Kita hapus. Terus gimana nih? Kan tabelnya besar seperti ini. Teman-teman bisa disesuaikan saja. Nih. Kemudian posisinya ada di tengah-tengah. Oke. Jangan lupa garisnya dihilangkan. Kita coba preview. Oke. Rapih ya. Jadi untuk lembar pengesahan di sini kita
manfaatkan tabel untuk penyajian data, khususnya di bagian sini. Kemudian di bagian tanda tangan ini. Jadi tabel itu selain kita bisa menggunakan untuk menyajikan data yang kompleks ya, bisa dikatakan kompleks. Contohnya kayak tadi misalnya spesifikasi komputer yang digunakan untuk aplikasi Corel. Contoh prosesor, sini prosesor, sininya i5, sini RAM 12 GB, VGA, Nvidia, dan teman-temannya di sini. Nah, kita juga bisa menggunakan tabel untuk membuat tempat tanda tangan seperti ini atau menyajikan data-data seperti ini. Nah, ini juga kita bisa sajikan di sini nih, disusun oleh nama Abi Tresna, NIS, sekian. Ini kita juga bisa ganti dengan tabel. Contohnya, oke, ini kita bikin 2 baris 3 kolom. Ada 2 baris 3 kolom. Kolom pertama kita isi nama. Yang ini NIS. Titik 2 Abi Tresna Utama. Kita kosongkan. Ini kita buat rata kiri. Kemudian kita sesuaikan dengan ukurannya. Dibuat di tengah-tengah. Jangan lupa dihilangkan garisnya. Nah, jadi implementasi dari tabel juga bisa seperti ini nih. Disusun oleh nama Abi Tresna Utama nih sekian. Tuh. Banyak ya implementasi dari tabel. Kita bisa menyajikan data atau membuat tempat untuk tanda tangan. Dan untuk menampilkan atau menambahkan gambar, teman-teman bisa ke menu Insert. Di bagian Group Illustration, teman-teman bisa pilih Picture. Kemudian cari lokasi gambarnya dan pilih gambarnya, kemudian Insert. Jadi itu. Nah, kemudian ada satu tambahan lagi. Kita di video ketiga itu kan merubah, ada poin materi itu spasi, tentang spasi. Jadi teman-teman di sini misal nih sudah menyeting keseluruhan spasi. Ini saya buat baris. Oke. Sebelum masuk sini deh, kita fokus ke tabel lagi. Nah, ini kita udah buat tabel nih. Jadi kasusnya seperti ini, kita udah buat tabel yang ini nih ya. Tapi ada data yang harus dimasukkan lagi. Misal di sini habis program keahlian ada nama sekolah, di sini suruh masukkan lagi. Terus gimana? Kita menambahkan tabel lagi atau gimana? Atau buat tabel dari awal ini dihapus. Jadi nggak gitu konsepnya ya. Jadi kalau kita sudah punya tabel, teman-teman mau menambahkan baris, itu bisa bagian sini nih. Ketika kursor teman-teman ada di area tabel, ada simbol-simbol yang aktif. Contohnya, kalau kita ada di area tabel, kita ada simbol ini untuk blok.
kalau kita ada di bagian baris, nah ini untuk merubah ukuran dari tabel, mau itu baris ataupun kolom. Kalau kolom sebelah sini ya. Nah kalau kita mau menambah baris, kita masuk sini nih. Nah nilai tambah baris nih, kita mau nambahnya setelah nama, setelah NIS, atau setelah program keahlian. Misal setelah program keahlian kita tambahkan sini, kemudian kita di sini namanya apa, sekolah, kemudian tanda titik 2 namanya SMK. Salam. Jadi gitu, teman-teman nggak perlu buat lagi dari awal. Jadi teman-teman bisa menambahkan baris atau kolom sesuai dengan yang dibutuhkan. Misal NIS-nya nggak perlu nih, kita hapus, mau kita hapus. Jadi yang diperlukan adalah judul, nama, program keahlian, dan sekolah. Terus gimana cara ngapusnya? Teman-teman bisa blok area yang mau dihapus, udah seperti ini, dengan cara klik kiri tahan, geser sampai seluruh areanya sudah terblok seperti ini atau terseleksi. Teman-teman ke menu layout, kemudian ada nih delete, pilih delete cell. Nah ini shift cell left. Oke. Baris tadi akan terhapus. Tuh, itu juga berlaku untuk kolom. Misal nih saya nambahkan satu kolom, terus tiba-tiba mau saya hapus lagi nih. Kita blok area satu kolom ini, kemudian delete cell. Oke. Nah, kolom yang tadi akan terhapus. Nah, itu untuk tabel ya. Jadi teman-teman bisa implementasi tabel seperti ini, dan cara menambahkan ketika tabelnya sudah terbuat, cara menghapus ketika tabel sudah terbuat, itu sudah saya jelaskan. Yang tambahan yang tadi itu gimana cara merubah spasi. Jadi gini, di sini ada bab 1 pendahuluan. Ada judul subbabnya 1.1 pendahuluan, kontennya misalnya kontennya gini, ini misal aja ya. Nah, teman-teman sudah setting dari awal ngikutin video sebelumnya dengan spasinya yaitu 1,5 misal, atau 1,5 nih ya. Nah, ternyata untuk bab itu spasinya 1,0, dan antara subbab dan konten itu spasinya 1,0, tapi kontennya itu 1,5. Nah, gimana cara ngerubahnya? Jadi teman-teman bisa pilih bagian-bagian yang mau dirubah, misalnya bab nih. Dirubah, kemudian pilih spasi, kita pilih 1,0. Nah, untuk bagian konten dia tetap 1,5. Nah, ini juga berlaku di bagian pendahuluan. Pendahuluannya kita blok. Kemudian pilih spasinya 1,0. Jadi subbab dan konten itu jaraknya 1,0, konten dengan konten itu 1,5. Dan bagian bab ini jaraknya 1,0 gitu. Itu tambahan dari materi atau video ketiga. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Kita sudah belajar gimana cara menambahkan gambar. Teman-teman bisa ke menu insert, kemudian group illustration, pilih picture, pilih gambarnya, dan kemudian insert. Kemudian juga kita sudah belajar cara menambahkan tabel. Jadi masih di menu yang sama, insert, kita pilih tabel. Menu tabel, kita pilih insert tabel jika kapasitas tabel yang kita gunakan itu banyak maupun dikit bisa juga sih sebenarnya. Insert tabel, kita masukkan jumlah kolom dan barisnya, lalu oke. Nah, cara menambahkan tabel atau baris, cara menambahkan baris dan kolom pada tabel yang sudah ada. Jadi teman-teman bisa klik di sini bagian tambah untuk baris, dan untuk kolom bagian sini.
Untuk menghapusnya, teman-teman bisa blok area yang mau dihapus, kemudian pilih layout, kemudian delete cell. Delete cell. Tuh. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berinteraksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.